Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Hantu Taliawa Demi Penunggu Kandang Ayam. 8 tahun sebelum kebun kandang ayam, kehilangan hewan ternak sudah menjadi hal biasa di Babakan. Konon katanya, kehilangan itu bukan karena pencurian untuk dijual, melainkan dimangsa oleh seseorang yang sedang melakukan syarat pesugihan untuk menyempurnakan ilmu hitamnya. Namaku Juli. Kisah ini terjadi tahun 1991, mungkin bertepatan dengan tahun di mana Dylan putus dengan Milea. Tapi maaf, ini bukan kisah romantis dan menggemaskan buat ABG. Aku punya kekasih orang Cibau, kampung yang terletak di tengah hutan daerah Cipongkor, pinggiran kota Wajid, Kabupaten Bandung Barat. Nama kampungnya mungkin sangat unik, tapi biarlah, tak perlu dibahas, karena itu hanya sekedar nama kampung. Sebut saja namanya Ai. Kedua orang tuanya bekerja jadi TKI di Timur Tengah. Dia tinggal bersama 3 adik dan neneknya. Pamannya Ade adalah sahabatku saat sekolah. Sore itu aku berniat malam mingguan, sekalian menjenguk neneknya yang kudengar sedang sakit. Kubawakan roti tawar dan susu yang kubeli dari warung Mbah Maman. Hari sebelumnya Ade mengajak aku bekerja bangunan ke kota Bandung. Katanya dia ada proyek dekorasi ruko di dalam Mall Bandung Indah Plaza, yang mana mall baru dibuka saat Milea baru pindah ke kota Bandung. Sore itu aku diantarkan Barna ke rumah Ade yang tak jauh dari rumah Ai, karena dulu hanya Barna temanku yang sudah punya motor. "Nanti malam kamu pulang gimana?" tanya Barna. "Mau dijemput lagi nggak?" "Gampang lah, lelaki mah panjang langkah," jawabku sembari membakar sebatang rokok. "Oke atuh, kalau sempat aku jemput, tapi kalau nggak bisa, maaf ya," sahut Barna yang langsung bergegas pulang karena waktu sudah sore. Biasanya banyak penumpang ojek kalau malam minggu. Menjelang adzan Isya, setelah selesai membicarakan proyek kerja di rumah Ade, aku lanjut bergegas menemui Ai. Jarak rumah nenek Ai lumayan jauh, terpisah dengan pemukiman warga lainnya. Aku berjalan menuju rumah Ai. Terangnya bulan purnama diselimuti dinginnya hutan pedesaan membuatku sangat betah jika punya rumah di sana dibandingkan dengan tempat tinggalku di kota Bekasi sekarang. "Duh, maaf mah, Juli ngelongok nggak bawa apa-apa." Aku berbasa-basi sambil menyodorkan roti tawar dan susu kental manis pada neneknya. Si AA, mending repotin atuh," jawab nenek sambil kucium tangannya. Setelah berbincang-bincang, aku dan Ai pindah ke ruang tamu, takutnya mengganggu nenek yang ingin beristirahat. Tak lama kami ngobrol di ruang tamu. Ai membuatkan segelas kopi hitam favoritku. Cuaca malam itu sangat dingin karena menjelang musim kemarau. Ketiga adik Ai sudah tertidur pulas di depan ruang TV. Malam semakin sepi. Kurasa hanya aku dan Ai saja berdua di sana. Rumah panggung berbilik bambu yang terpisah jauh dari rumah tetangga, dibalut dinginnya kabut hitam pedesaan, sangat memancing kemesraan kami yang sedang berduaan. Aku tak sadar kenapa aku bisa berada di sebuah kamar paling depan di rumah itu, tepatnya kamar Ai, mojang kampung yang juga gadis SMA semester akhir kala itu. Kreket, kreket. Suara lantai tak lupuh atau bambu pecah yang dijadikan lantai rumah. Pasti kalian tahu apa yang kulakukan saat berduaan di sana. Jadi aku tak perlu menceritakan dengan detail. Waktu menunjukkan pukul 9 lebih, aku bergegas merapikan pakaianku. Sambil duduk kubakar sebatang rokok di ruang tamu. Menghisap rokok menenangkan detak jantung yang masih berdebar kala mendengar suara pentungan warga yang sedang ronda malam. Tak lama berselang Ai keluar dari kamarnya, lalu ke kamar mandi. Kamu hati-hati ya kalau lagi kerja," ucap Ai mengingatkanku. "Jangan sampai kamu tergoda perempuan kota yang cantik-cantik." Kuusap kepalanya sambil mengecup keningnya. Aku bergegas untuk segera pulang, takutnya keburu malam dan digerebek warga. Sepertinya malam itu adalah terakhir aku main ke rumahnya sampai larut malam. Dari ujung jalan, kulihat Ai masih memperhatikan aku dari depan rumah. Kulambaikan tanganku, tanda aku akan segera memasuki hutan. Tak jauh aku berjalan di hutan itu, aku berpapasan dengan 4 orang yang sedang ronda malam.
Kulihat bapak-bapak sekitar 40 atau 50 tahunan dengan baju pangsi adat Sunda seperti jawara. Dari 4 orang yang berpapasan denganku, ada 1 orang yang memanggilku setelah berpapasan jauh. "Jang," sahut bapak itu. Aku kembali mendekatinya. Bapak itu menunggu aku berjalan setelah tertinggal dari rombongannya. Tubuhnya sangat gagah, tinggi besar. "Dari mana kamu?" Bapak itu bertanya dengan nada membentak. "Abis nengok nenek Isah, bah." Jawabku sedikit kaget. Takutnya rombongan ronda itu mau menggerebek aku yang main ke rumah gadis hingga larut malam. "Kamu hati-hati, ini malam kabisat. Tubuhmu tercium sangat amis. Segeralah pulang, jangan tergoda apapun yang terlihat menyenangkan." Dengan nada tinggi bapak itu mengingatkan. "Memangnya ada apa denganku, bah?" Tanyaku dengan penasaran. "Pokoknya hati-hati. Kalau kamu ragu, lebih baik jangan melewati hutan ini." Seperti tulisan yang pernah kubaca di sebuah pintu masuk markas Kopassus, ucapan bapak itu. "Kalau bisa sepanjang perjalanan, kau bawa bara api, agar amis tubuhmu tak tercium mereka." Aku tak paham apa yang dikatakan pria tua itu. Tak selang beberapa detik, saat aku membakar rokok, kulihat dia sudah beranjak dari hadapanku. Padahal aku mau menawarinya sebatang rokok. Belum jauh aku berjalan dari tempat itu, tak lama aku bertemu kembali dengan 3 orang pemuda yang sedang ronda malam. Kulihat mereka bukan bapak-bapak tadi, tapi pemuda sebaya teman sekolah Ai. Ketika berpapasan, Jarom menyapaku. Kang, baru pulang?" tanya Jarom dengan ramah. Aku kenal Jarom, anak penjahit di pasar dekat pangkalan ojek. "Iya, oi, habis nengok Maisah," jawabku. "Kok kelilingnya nggak barengan sama rombongan di depan?" tanyaku sambil menawarkan rokok pada mereka. "Rombongan di depan siapa?" Jarom bertanya dengan heran. "Kita jaga cuma bertiga, Kang." Mereka saling memandang seperti bingung. "Barusan ada bapak-bapak satu rombongan berpapasan. Nggak jauh, paling baru sampai rumah Mang Ade." Jelasku, mereka semakin heran seakan berpikir, "Wah, Kang, jangan-jangan itu bangsat," sahut salah satu dari mereka. "Ah, nggak mungkin. Kulihat tadi mereka bawa pentungan mirip punya kalian ini." Kujelaskan sambil menunjukkan pentungan yang mereka bawa. Pentungan itu ada cat bertuliskan RT 8 garis miring 5. "Pentungan kan cuma ada 3. Terus dari tadi pentungannya kita pegang." Jarom dan 2 temannya masih kebingungan. "Ah, sudahlah, aku lanjut dulu ya. Kalian hati-hati ngerondanya." Aku bergegas melanjutkan perjalanan. Jarom dan kedua temannya masih berkumpul dan memperhatikan aku berjalan menjauh dari kampung itu. Tak jauh dari sana, kulihat sebuah warung di pertigaan jalan. Ya, warung Haji Somad. Kala itu bangunan warungnya baru dibangun. Sebelumnya Haji Somad jualan dari jendela rumah. Ya, namanya juga warung di pelosok. Paling-paling jualannya jajanan anak-anak dan rokok. Kulihat warung itu masih buka. Di sana ada beberapa bapak-bapak sedang ngobrol sambil ngopi. Ada juga yang sedang berjudi memainkan kartu domino. Ada juga Acok, preman pangkalan ojek yang sangat jago berjudi. "Punten," kusapa mereka yang sedang asik ngobrol di depan warung itu. "Pak Haji, beli rokok." Aku membeli setengah bungkus rokok untuk menemaniku perjalanan di tengah hutan yang jaraknya lumayan jauh. Rokokku yang tadi habis kuberikan pada Jarom dan teman-temannya. "Jul," Acok memanggilku. "Mau kemana?" "Jangan dulu pulang lah, di sini main dulu," sahutnya mengajakku berjudi. Aku meminta maaf dengan alasan aku tidak membawa uang untuk main judi. "Marah enggak, Pak?" Pamitku pada mereka yang sedang ngobrol. Sambil jalan kaki kubakar sebatang rokok, lalu berjalan meninggalkan warung itu. Aku melanjutkan perjalanan sambil berpikir, kenapa warung itu masih buka sampai larut malam. Dengan penuh rasa penasaran, sekitar 10 meter dari warung itu, aku membalikkan badan untuk melihat warung Haji Somad. Astagfirullah. Aku sangat kaget. Kulihat di warung itu tidak ada seorang pun. Bahkan seingatku dari tadi sore ketika aku berangkat, warung itu sudah tutup. Ya Allah, apa benar yang dikatakan pria tua tadi?
gumamku dalam hati sambil lanjut melangkah. Aku mengisap rokok di tangan untuk mengurangi rasa tegang. Aku terus berjalan hingga di pertengahan hutan babakan. Kudengar seperti ada suara gamelan dari arah depan. Sampailah aku di sebuah pertigaan jalan kedua, tepat di mana sekarang di sana ada sebuah kandang tempat peternakan ayam. Dulu di sana masih lapangan yang luas. Kulihat seperti sedang ada hiburan wayang golek, lengkap dengan para penari jaipong. Banyak pula yang menonton. Ada juga beberapa orang yang ngibing, berjoget sambil nyawer pada penari jaipong. Aku cukup tenang berjalan karena kulihat sekitar sangat ramai pengunjung. Tapi aku tak berhenti di sana. Takutnya apa yang dikatakan pria tadi memang nyata. Ya, seperti kejadian warung Haji Somad tadi. Hingga tiba di ujung lapangan tersebut, datanglah seorang penari cantik yang mengajakku ngibing. "Ayo Kang, mau ngibing dulu," ajak gadis cantik yang melenggak-lenggokkan tubuhnya di hadapanku. "Maaf, aku nggak bawa uang, Neng," jawabku menolak. Kulihat wajah penari itu seakan benci padaku yang menolak ajakannya. Seperti saran pria tua tadi, aku tak banyak mempedulikan apa yang kulihat sangat menggiurkan hawa nafsu. Sekitar 7 langkah aku meninggalkan penari jaipong itu. Aku membalikkan badan karena penasaran dengan perkataan pria tua itu. Ternyata benar, acara wayang golek yang tadi kulihat sangat ramai dalam beberapa detik. Semuanya lenyap. Hanya lapangan kosong yang diterangi cahaya bulan purnama. Tak banyak bergumam dalam benakku. Aku hanya berdoa dalam hati. Semoga tidak ada kejadian apapun yang menimpa aku dalam perjalanan pulang. Ku percepat langkahku, berharap aku tak menemukan apapun lagi di depan. Kembali ku bakar sebatang rokok untuk menenangkan detak jantungku yang berdegup kencang, seperti habis dikejar debt collector. Ku hisap rokok menenangkan langkahku. Di samping jalan kulihat ada beberapa orang yang sepertinya sedang pesta miras. Setelah kulihat lebih dekat, ternyata itu Ade Rambo, tukang ojek yang biasa mangkal di pangkalan pasar. Rambo ditemani 2 temannya dan seorang perempuan malam. Kalau tidak salah, sebut saja namanya Mawar. Dia bukan pelaku pedagang cilok formalin. Mawar perempuan panggilan yang sudah terkenal kala itu. Kulihat pakaiannya yang hanya mengenakan celana jeans paha dan baju merah tanpa lengan. "Jul, dari mana kamu?" sahut Rambo. "Biasa, habis dari Cibau, nemuin si adik," jawabku. "Kok sendirian?" "Sinilah, gabung dulu. Aku lagi ulang tahun nih. Ada Neng Mawar minta ditemenin minum juga." Rambo mengajakku mabuk di sana. Kembali teringat apa yang dikatakan pria tua tadi. Jangan tergoda apapun yang terlihat sangat menggiurkan hawa nafsu. Kata-kata itu menjadi patokan dalam benakku untuk mengabaikan apapun yang kulihat sepanjang perjalanan. Aku menolak ajakannya. Tanpa peduli Rambo temanku atau itu hanya iblis menampakkan diri menjadi siapapun juga. Berselang beberapa langkah, kulihat kembali ke belakang. Mawar, Rambo, dan 2 temannya berdiri menatap ke arahku, seperti para serigala dalam film Twilight. Matanya melotot, seakan marah karena aku menolak tawarannya. Gadis malam yang seksi itu tertawa lalu merayap ke atas pohon besar yang ada di belakangnya. Tertawanya seperti kuntilanak yang membuat bulu kuduk merinding. Mawar berubah menjadi perempuan dengan wajah menyeramkan. Baju merahnya yang seksi juga menjadi seperti daster kuntilanak merah terowongan Casablanca. Mungkin tubuhku yang belum suci memancing semua godaan yang menggiurkan ini. Aku berjalan mundur perlahan, lalu berbalik dan berlari sambil berdoa. Hingga tiba di ujung hutan yang katanya angker itu, aku bertemu dengan Mamat. Mamat adalah teman adikku sekolah. Kulihat mereka sedang masak nasi liwet sambil membakar ayam. "Mat?" tanyaku. Mang Juli," jawab Mamat. "Dari mana? Kok kayak habis lari malam-malam, Kang?" "Oh, habis malam mingguan atuh," jawabku sambil berusaha menenangkan diri. "Lagi pada ngapain nih?" kutanya mereka. Sedikit berbincang dengan Mamat sambil kuceritakan beberapa kejadian yang kulewati tadi. "Wah, Mang, untung masih dikasih inget," jelas Mamat. "Ayo, Mang, sini kita makan bareng. Ayamnya udah mateng." Mamat mengajakku makan nasi bersama.
Saat aku beranjak ke sumur di belakang sebuah rumah kosong untuk mencuci tangan, kurasa ada sebuah kejanggalan lagi di sini. Mengapa mereka masak nasi di tempat yang jauh dari pondok? Lokasi itu memang dekat dengan pos ronda, tapi anehnya kenapa masak di ujung hutan yang sangat sepi? Setelah mencuci muka sambil beristighfar, dari balik sumur aku mengintip mereka dari sebuah lubang kecil. Innalillahi. Kulihat Maman dan teman-temannya bukan menyajikan nasi dan ayam panggang. Ternyata yang mereka sajikan adalah ayam yang masih hidup dengan kaki terikat. Dari balik sumur aku mundur perlahan menjauh. Krek. Suara ranting terinjak. Mataku melongo melihat Mamat dan teman-temannya yang menengok dengan wajah yang berbeda. Mamat dan 4 temannya berdiri. Kulihat tatapan mereka terfokus padaku. Mereka menggesekkan gigi seperti vampir yang ingin menggigitku. Mereka berjalan sambil menggelengkan kepala seperti zombie yang kaku. Pelan-pelan aku semakin menjauh mundur dari tempat itu. Wah! Kulihat kepala mereka terlepas dari tubuhnya. Kepala itu terbang dan tubuh mereka tergeletak begitu saja. 5 kepala terbang itu berkeliling di sekitarku. Kepala terbang itu tidak seperti kuyang atau palasik. Hanya kepala yang ditumbuhi urat di leher yang terputus dari organ tubuh seperti tentakel gurita. Siapa kalian sebenarnya? Teriakku memberanikan diri. Beraninya kau menanyakan itu, manusia jahanam, ucap salah satu dari mereka dengan suara menggeram seperti vokalis Burger Kill. Wajah yang tadi ku kenal sudah berubah. Mereka menunjukkan tampang asli yang sangat menyeramkan. Bukan lagi muka Mamat dan teman-temannya yang seperti boy band. Saat itu pula aku berlari sambil membaca doa yang kuingat. Ketika aku berlari, ternyata aku masih di tengah hutan yang memang masih jauh menuju Kampung Babakan. Aku terus berlari sekuat tenaga hingga kutemukan ujung hutan. Lalu tiba-tiba di tengah jalan, aku melihat Sumi yang sedang berdiri seakan menungguku. Sumi adalah seorang janda parubaya yang memang tinggal di daerah situ. Dengan hati penuh keyakinan pada Allah, aku terus berlari dan menabraknya. Ternyata itu hanyalah bayangan maya yang menjelma menampakkan diri seperti orang yang aku kenal, seperti kejadian yang sebelumnya kulihat. Aku terus berlari di tengah Kampung Babakan tanpa menghiraukan sekitar, hingga melewati sawah, dan masuklah aku ke lapangan sepak bola desa Citalem. Karena lelah berlari sekitar 1,5 km, aku berhenti menghela nafas di pinggir lapangan itu, sambil duduk menghela nafas yang terengah-engah. Terlihat dari jauh sebuah cahaya lampu senter seperti semakin mendekat. Tidak, jangan ganggu aku, teriakku sambil memohon pada pria yang kulihat seperti Mbah Jadul. Mbah Jadul adalah tokoh masyarakat yang mengerti dunia gaib. Rumahnya memang dekat lapangan itu. Beliau menatapku dengan memancarkan cahaya senter ke arah wajahku yang sedang duduk kelelahan. Untung kamu orang gila. Kalau kamu waras, pasti sukmamu sudah nyasar di alam maya, sahut Mbah Jadul, lalu mengajakku mampir ke rumahnya. Ikuti aku sekarang. Aku berdiri dan melangkah perlahan mengikuti langkahnya. Di rumah Mbah Jadul aku disuruh melepas semua pakaian yang kupakai, lalu disuruh masuk ke sebuah kolam yang penuh dengan bunga beraneka ragam. Masukkan ragamu ke kolam itu, perintahnya. Duduklah aku bersila di tengah kolam itu. Mbah Jadul mengguyur tubuhku dengan air kolam berisikan bunga 7 rupa itu. Mulutnya komat kamit seperti membaca jangjawokan, mantra atau ajian berbahasa Sunda kuno. Sebelum bercerita apa kejadian yang aku alami, beliau sudah tahu. Ternyata tubuhku yang sedang dalam keadaan berhadas tercium oleh tali awak. Tali awak adalah dedemit penunggu kebun angker, yang mana sekarang kebun tersebut dikenal kebun kandang ayam Babakan, kata Mbah Jadul. Sebenarnya tali awak bukan hantu atau dedemit, tapi sebutan kepada manusia biasa yang mempelajari ilmu hitam untuk pesugihan kekayaan. Mereka yang menganut ilmu hitam itu harus mengikuti ritual memakan hewan yang masih hidup saat bulan purnama. Ilmu hitam itu diwariskan turun-temurun dari leluhur mereka. Entah benar nyata atau hanya cerita rakyat. Sejak kejadian itu, aku tak berani lagi main sampai larut malam ke sana. Apalagi jika tubuhku sedang berhadapan.
bapakmu belum bisa pulang. Paling pekan depan, ngumpulin dulu buat ongkos katanya. Kabar itu kudapat dari Mang Ade, tetangga dari kampung sebelah yang dititipi uang untuk berobat adikku dari Abah di Jakarta. Kasihan sekali Umi, jika aku sudah bekerja, mungkin aku bisa membantu meringankan pengobatan Tony adikku yang sakit panas. Abah hanya seorang pekerja bangunan, aku yang baru lulus sekolah dan belum bekerja. Melihat adikku sakit-sakitan, membuatku harus pulang di pondok. Selesai ngaji, aku selalu menemani Umi di rumah untuk menjaga Tony. Kampungku setiap malam selalu ada jadwal ronda, karena tidak sedikit warga yang kehilangan barang elektronik atau peliharaan ternaknya. Tidak hanya peliharaan ternak, kadang hewan liar yang sehari-hari berkeliaran juga hilang tanpa bangkai, seperti mantan yang juga hilang tanpa kabar. Namaku Mamat. Aku tinggal di Kampung Babakan dekat sebuah pondok pesantren yang dikelola pamanku. Kejadian ini terjadi 5 tahun sebelum kejadian. Sabtu malam setelah aku pulang ngaji, di jalan aku bertemu Kang Ajat. Mat, mau nggak gantiin Akang jaga ronda? Nanti Akang kekasih buat ngopi, 25.000 buat Mamat. Kang Ajat menawarkan aku mengganti jadwal dia jaga ronda. Wah, boleh atuh Kang, lumayan buat beli rokok. Jawabku mengiyakan tawarannya. Aku bergegas pulang ke rumah dan minta izin Umi untuk jaga ronda malam itu menggantikan Kang Ajat. Katanya sedang tidak enak badan, Mi. Jelasku setelah Umi bertanya kenapa Ajat tidak jaga ronda. Rp25.000 tahun 1994 cukup lumayan bagiku yang belum berpenghasilan. Ton, Aa ngeronda dulu ya. Nanti uangnya buat Tony berobat. Kataku pada Tony. Kalau Tony berobat, nanti udah sembuh, bisa ikut ngaji lagi sama AA. Pamitku berangkat ke pos ronda yang jaraknya hanya sekitar 50 meter dari rumahku. Malam itu cuaca sedang tidak bersahabat. Hujan yang tak deras, tapi gerimis menggericik, membuat warga enggan untuk keluar rumah. Pikirku mungkin maling juga enggan untuk melakukan operasi malam itu. Aku jaga ronda bersama Mang Asep, Mang Didin, dan Usman temanku yang menggantikan jadwal bapaknya. Seperti biasa jaga ronda, kami berkumpul di pos sambil ngopi dan ngobrol. Cerita hantu dari orang yang lebih tua adalah favoritku. Meskipun seram tapi bikin penasaran. Ceritanya menyeramkan, tapi aku yang selalu berpikir logis, tidak terlalu mempercayai cerita-cerita mitos atau cerita rakyat yang tak pasti. Berbeda dengan Usman yang sedikit penakut, mendengar cerita saja dia langsung merinding. Waktu sudah jam setengah 11 malam, Mang Asep nyuruh Usman beli rokok ke warung Haji Somad. Karena Usman sedikit penakut, jadi aku menemaninya pergi. Us, nih kamu beli rokok lagi setengah bungkus. Sisanya kamu beliin kartu domino, biar nanti malam ada permainan, kata Mang Asep. Nih, ada rezeki tambahan dari Ustadz Rashid. Saya tambahin biar rokoknya jadi sebungkus. Sama kopi hitam juga, Us, biar gak ngantuk nanti main gaple, kata Mang Didin. Aku dan Usman berangkat ke warung Haji Somad yang lokasinya lumayan jauh dan harus melewati kebun yang diceritakan angker itu. Di tengah kebun, aku menakuti Usman. Aku berlari lebih dulu dan Usman mengikutiku dari belakang. Udah ah, jangan nakut-nakutin. Aku kan punya asma, sahut Usman sambil ngos-ngosan menghela nafas. Aku hanya menertawakannya yang sedikit ketakutan. Dari jauh kulihat seorang perempuan sedang berjalan. Sepertinya dia baru pulang belanja dari warung Haji Somad. Yah, lemah kamu. Lari segitu aja udah ngah-ngengoh, kataku. Gimana kalau nanti dikejar dedemit? Aku bercanda supaya Usman gak marah. Jangan sompral kamu, kata Usman. Perempuan itu berhenti dan melirik ke arahku mendengar guyonanku. Berani banget teteh itu malam-malam keluar rumah. Gak bawa payung lagi, gumamku dalam hati. Kulihat dari belakang dia sangat cantik dengan rambut terurai sedikit basah, terkena gerimis hujan, dan pakaian tidur yang tidak terlalu tebal berwarna putih tipis. Setelah menjauh, oh harumnya, seperti wangi parfum Anya Geraldine. Pikiranku dirasuki iblis untuk berimajinasi sambil terus kutatap langkahnya yang manja dan tubuh indah yang tak bisa kuceritakan. Siapa, Mat? Kamu kenal?
Tanya Usman. Woi, istighfar woi. Usman mengusap wajahku. Ah, kamu mah ganggu aja, sahutku sambil kembali berjalan ke arah warung. Jalan yang lurus dari warung ke arah kebun membuatku tak henti menatap teteh cantik yang semakin menjauh. Hingga kulihat hanya jalan setapak yang terpancar cahaya lampu dari depan warung saja. Usman masih di dalam warung. Aku menunggu duduk di bangku depan. Masih ditatap, udah jauh kali, sahut Usman yang keluar dari dalam warung Haji Somad. Warung sudah tutup, mungkin karena memang sudah malam dan suasana sangat sepi karena hujan. Usman belanja lewat pintu rumah. Ayo balik, ajak Usman. Aku pulang melewati kebun itu menuju pos ronda. Dalam perjalanan aku masih memikirkan teteh cantik yang tadi berpapasan denganku. Teteh itu sangat misterius. Sepertinya dia bukan pulang jajan atau belanja dari warung. Karena kata Usman, Haji Somad sudah menutup warungnya dari habis adzan Isya karena hujan dan tidak ada pembeli. Dalam perjalanan, Usman tak banyak bicara, hanya fokus tertunduk memilih jalan yang becek. Tibalah di pertigaan yang kalau sekarang ada kandang ayam ternak. Kala itu di sana belum ada bangunan sama sekali karena jauh dari pemukiman. Nah, di sini yang tadi diceritakan Mang Asep, Us, kataku sambil bercanda. Usman hanya tersenyum seperti tidak ketakutan. Jangan terlalu percaya sama yang begituan, mah. Kita itu manusia, Us, lebih mulia dari setan, kataku sambil bercanda. Jangan terlalu sok berani juga. Kalau udah apes kamu selesai, jawab Usman mengingatkanku dengan serius sambil terus berjalan mendahuluiku. Kami berjalan di tengah kebun tanpa obrolan. Sangat hening dan sepi, hanya suara air hujan yang jatuh menimpa dedaunan pohon jen-jen. Hingga kulihat perempuan tadi berdiri tertunduk, namun Usman mengacukannya seolah tidak melihat. Us, lihat, ini teteh yang tadi kan? Kutanya Usman yang terus berjalan sambil kuhampiri perempuan itu. Karena penasaran aku memberanikan diri bertanya pada perempuan itu. Teh? Tanyaku, dia tidak menjawab, hanya membelakangiku. Teh, kenapa malam-malam di sini? Kudekati dia yang menunduk seperti menangis. Us, sebentar sini. Ini kasihan, si tetehnya nangis. Teriakku memanggil Usman yang kulihat sudah jauh melangkah. Perempuan itu hanya merintih seperti sedang sedih. Us, sini bentar. Lah, mana tuh bocah? Kulihat Usman terus berjalan. Teteh cantik itu tetap menangis dan tiba-tiba dia memelukku. Teteh kenapa? Kubuka rambut poni yang menutupi wajahnya. Dia mengangkat kepala menatapku dengan tatapan tajam. Astagfirullah. Perempuan cantik yang tadi kulihat wajahnya berubah jadi hancur, seperti terkena luka bakar dan darah kering yang sudah membusuk, ditempeli belatung yang bergerak-gerak. Kunti, teriakku sambil melepas pelukannya. Kuntilanak itu menertawai aku yang ketakutan. Aku berusaha melepaskan pelukannya yang erat dan kubantingkan badanku. Us, tungguin Us. Us, tungguin. Aku bangun dan berlari secepat mungkin mengejar Usman. Us, kamu budek ya? Kupanggil gak dengar malah jalan terus, bentakku pada Usman. Usman hanya menunduk berjalan tanpa berkata-kata. Us, kamu gimana sih? Teman ketakutan malah cuek. Kutepuk pundak Usman. Plak. Makanya jangan sok berani kamu. Kulihat yang membalikkan badan bukan Usman, tapi sesosok lelaki yang mukanya sangat menyeramkan dengan pakaian mirip yang digunakan Usman. Sontak aku terjatuh ke belakang karena kaget. Laki-laki itu wajahnya sangat menyeramkan dengan kumis sebesar pegangan pintu, rambut ikal yang mengembang, dan taring giginya yang menganga seakan ingin menggigitku. Aku merangkak mundur. Kulihat laki-laki itu memegang kepala dengan kedua tangannya. Dia menggelengkan kepalanya perlahan dan kepalanya terlepas melayang dari tubuhnya. Hanya organ tubuh tanpa kulit seperti kuyang.
Aku menutup wajah dan membaca ayat suci yang kuingat. Sosok itu terbang ke arah pohon. Tubuhnya terguling tepat di hadapanku tanpa kepala. Bau darah yang kucium seakan membuatku mual malam itu. Aku bangun menenteng sandal jepit milikku yang talinya copot, berjalan dengan pakaian yang berlumuran tanah kotor menuju pos ronda. Saat itu aku tidak peduli Usman kemana. Yang terpenting bagiku adalah aku selamat dari makhluk itu. Dari jauh kulihat Mang Asep dan Mang Didin berlari seperti mengejar seseorang. Aku berlari mengikuti mereka ke arah kebun. Kulihat mereka berlari sangat cepat sampai tak bisa ku kejar. Mang, kemana larinya ya? Kok cepet banget? Dari belakang Mang Asep menepuk pundakku. Aduh, kirain siapa Mang? Ngagetin aja. Mang Asep mengajakku mencari Mang Didin. Katanya tadi berpisah saat mengejar seseorang yang dicurigai maling. Kami berkeliling ke semak-semak ke tengah hutan itu. Kupanggil-panggil Mang Didin sambil sesekali kulihat ke semak ilalang. Sambil nyari Mang Didin, aku bercerita apa yang terjadi padaku tadi. Dari mulai Teteh Kunti dan Usman yang berubah jadi tali awak. Tiba-tiba dari balik rumpun kudengar krek, 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 seperti sesuatu yang sedang diremukan. Dengan penasaran kulihat dari balik semak. Astagfirullah, gumamku dalam hati. Kulihat sosok kepala yang terlepas dari tubuhnya tadi sedang menggerogoti seekor ayam jago milik warga. Aku mundur mengendap dari semak mendekati Mang Asep. Dan saat aku membalik, Mang Asep yang kulihat, dia berdiri dengan kepalanya yang sudah tidak ada. Aku berlari sambil berdoa dan berusaha menjauhi kedua sosok tersebut, hingga ku dengar suara azan awal dari sebuah masjid. Aku berjalan menuju pos ronda dengan tenang. Hingga sampai di pos, kulihat di sana tidak ada siapa-siapa. Aku termenung duduk sambil berpikir, kenapa Usman dan Mang Asep berubah menjadi tali awak? Dan kemana Mang Didin? Kenapa tidak ada di pos ronda? Beberapa menit kemudian, datanglah seorang kakek tua yang aku seperti pernah bertemu dengannya. Tapi aku lupa dia itu siapa. Kakek itu berjalan dan menghampiriku. Sedang apa kamu di situ sendirian? Tanya kakek itu. Aku sedang jaga ronda, Ki. Nunggu teman-teman. Jawabku. Pulanglah, Nak. Belum saatnya kamu di sini. Tubuhmu bergantung pada dahan pohon besar. Tepat tadi kamu bertemu perempuan itu. Kata kakek itu. Bangunlah sebelum 2 kumandang azan. Teman-temanmu sedang mencarimu. Aku sangat heran kenapa kakek itu berkata begitu dan pamit setelah memberitahuku. Aku berjalan menuju kebun. Sebelum memasuki kebun, kulihat ada sebuah rumah yang kaca jendelanya bisa memantulkan bayangan. Kulihat tubuhku dari kaca itu, dan ternyata aku tidak memiliki bayangan. Aku lanjut menuju ke kebun. Kulihat Mang Didin memanggilku dari belakang, tapi aku menghiraukannya. Tak lama Mang Asep juga memanggilku. Aku tetap berlari. Usman meminta tolong padaku di tengah jalan, tapi aku tetap fokus pada tujuanku. Aku terus berlari mencari pohon di mana aku tadi dipeluk kuntilanak. Yang kutakutkan jika aku mendengar azan subuh. Berarti itu kali kedua aku mendengar kumandang azan. Dalam benakku, ya Allah, selamatkan aku. Berikan aku kesempatan untuk hidup. Dari jauh kulihat sesosok kuntilanak itu sedang terduduk mengelus rambutnya di bawah pohon. Tanpa belas kasihan dan berkata permisi, aku menginjak kepala kuntilanak sebagai landasan untuk loncat ke dahan pohon pertama. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, geramku. Aku menaiki dahan demi dahan. Kulihat sosok kepala terbang itu mengganggu konsentrasiku agar terjatuh dari dahan pohon. Kembali ku ucapkan, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ku kepalkan jariku dan kuhantamkan tepat pada muka makhluk berkumis itu. Sampailah aku di dahan pohon ketujuh. Tepat kulihat tubuhku yang terlelap seperti sedang tidur. Aku masuk melewati jari kuku sesuai yang diperintahkan kakek tua tadi. Hajim. Alhamdulillahirobbil alamin.
Aku terbangun dan mendengar suara speaker masjid yang baru dinyalakan. Ku dengar dadang yang kala itu mengumandangkan adzan subuh. Tubuhku yang lemah turun ke dahan-dahan pohon, dan di dahan paling bawah aku loncat tepat di hadapan Usman, Mang Asep, dan Mang Didin yang sedang berjalan mencariku. Mereka kaget dan membawa aku yang kelelahan ke rumah. Ku ceritakan apa yang terjadi pada mereka dan Umi. Kata Ustadz Rashid, sukmaku disasarkan ketika sedang melamun dalam pelukan Nyai Sumi atau kuntilanak yang berwujud perempuan cantik, diperintah oleh dedemit yang bernama Taliawak atau sering disebut penunggu kebun kandang ayam. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.